Halo Sobat Kompas TV. Wah, kembali lagi nih. Udah rindu kan sama Renggina? Muka-muka ini udah lama nggak muncul di YouTube Kompas TV ya, Yok ya? Betul. Kalau kemarin kita habis ngomongin MBG. Terakhir MBG kita. MBG kan. Terus sekarang kita ada di IIMS Indonesia 2026. Betul, di Indonesia International Motor Show. 2026. Nah, Reng, kalau kesini kan tentunya kita harus Beli mobil. beli mobil. Harus beli mobil. Enggak sih, ngeliat-ngeliat juga bisa. Lihat juga Yok. bisa. Ah. Betul. Tapi lu emang kesini tujuannya apa? Mau beli mobil? Mau beli mobil dong? Boleh. Mobil apa? EV, hybrid atau bensin? Kalau ngelihat tren sekarang itu kurang lebih ada peningkatan spesifik yang wah udah luar biasa banget, Ren. Berapa, Yok? Kurang kan lebih kita tahu. 105 atau 103, 105 ribuan unit pengguna EV Di di Indonesia. Indonesia. Kan kepo dong. Kita tuh sebetulnya seperti apa kok orang bisa minat banget pakai EV? Kenapa nggak mau pakai hybrid aja? Kenapa nggak pakai ICE aja? Oke. Tapi emang banyak yang pakai EV dan juga banyak yang masih worry, masih takut gitu. Kalau lu emang udah yakin banget emang? Sebetulnya masih 50-50 gitu loh, Ren. 50-50 kan? Iya. Gitu. Mau beli hybrid kayak kurang ramah lingkungan banget. Iya, kurang EV. Kurang gitu. biar murah gitu loh. Iya, ya kan? Iya, benar-benar. Kabarnya kan ada subsidinya juga kan. Meskipun sampai Juni kan gue harus tanya-tanya lagi nih. Iya, kira-kira kayak gimana sih? Apakah akan dilanjutkan atau Betul. di stop? Kan kita juga masih Betul. takut ya, Yok ya? Ada lagi yang jadi beban pikiran gue. Apalagi? Ngecasnya, Ren. Wah, casnya ya. Di SPKLU, Yok. Kalau nggak di home charging di rumah. Tapi itu udah banyak gak sih? Nah, gue nggak bisa ngomong banyak atau sedikit ya. Heeh. Tapi daripada gue salah nih, Yok, salah informasi atau gue kayak ngadi-ngadi, mending kita tanya langsung ke iya. orangnya. Kira-kira siapa, Yok, yang harus kita tanyain, Yok? Harusnya pusatnya langsung ya tuh PLN gak sih? PLN kan? Nah, Iya sih. ya udah. Kalau Yogi pengen tahu-tahu lebih lanjut dan juga gue juga kepo sih Iya. beberapa hal-hal tentang mobil listrik terutama. Kita tanya-tanya langsung aja, Yok, ke Langsung orang PLN. Berarti kita langsung ke PLN ya? Kita langsung ke PLN, kita ke tempat yang lebih apa ya? Lebih nyaman lah. Lebih kayak nyaman ini gitu. Ini panas dan juga berisik gitu ya. berisik. Oke, ikutin kita. Yuk. Reng, ini di IMS, gue kok kepo ya sama pabrikan EV ini, gue mau beli. Katanya kabarnya kan naik ya, 150% pengguna. Tapi gue masih ragu nih. Yang lu raguin apa sih, Yok? Sebenarnya yang diraguin itu apa gitu untuk membeli mobil EV? Kan gue pekerja ya, Iya. gue jarang mengisi daya listrik gue nanti di tempat-tempat tertentu. Kecuali gue pulang kampung, misalnya Iya. gitu ya. Ada nggak sih disediain? Kan katanya kabar-kabarnya 5.000 tuh. 5.000 itu. Terus subsidinya masih lanjut nggak sih? Nah, sebenarnya, Yok, gue tuh pengen jawab, Yok, tapi takutnya ntar ada miss atau ada yang salah, Yok. Oh iya juga sih ya. Nah, daripada gue salah, mending kita tanyakan langsung ke bapaknya yang sudah ada di tengah Oh kita iya. ini, Yok. Karena kita yang sudah kita umpetin tadi, Yok. Kita kedatangan dengan Eksekutif Vice President Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Retail PT PLN Persero, Pak Joni. Siap. Selamat datang Bapak. Makasih. Selamat Terima datang, Pak, kasih. ya, di Rengginang Kompas TV, Pak. Tahu kan Pak, Rengginang Pak? Apa, Pak, artinya, Pak? Saya taunya rengginang itu biasanya dalam kaleng. Oh iya. Heeh. Yang sering menipu Iya, kalengnya sering tuh. menipu kalengnya itu. Itu banyak, Pak, yang ngomong gitu ke kita, Pak. Gitu. Lebih yang kita wawancara pasti ditanya begitu Iya, ya. apa sih Rengginang itu gitu. Oke, Jelasin, Rengginang Yok, itu apa, adalah Yok? Rengga Yogi Ngebolang. Nah saat ini kita ngebolang di IMS Pak, langsung saja kita mau nanya. Saat ini tren penggunaan EV itu meningkat drastis Pak dari tahun sebelumnya. Bahkan itu mencapai 150%. Gimana dari PLN sendiri menyikapi hal ini Pak? Iya, memang kita lihat ya, tahun 2025 kemarin penjualan EV itu tertinggi tuh selama sejak adanya EV di Indonesia. Kalau saya nggak salah tembus 100 hampir 103.000. 103.000 betul. Total satu tahun Satu saja. tahun saja. Dan itu sudah mengalahkan jumlah akumulasi yang dari 2024 ke bawah. Nah, ini cukup menarik. Dan bahkan salah satu brand bisa nomor 1 penjualan di Desember kan. Iya, benar, Pak. Itu juga cukup ramai itu. Iya, itu rame itu. Pendatang baru, Pak, masalahnya, Pak. Iya, newcomer tiba-tiba jadi. Iya. Nah, jadi memang kita lihat fenomena sekarang. Kalau dulu EV itu pasti mobil kedua atau ketiga. Iya. Karena orang punya keraguan kan untuk membeli EV.
Namun di tahun 2025 kemarin, ini sudah mulai mobil pertama pun ada yang EV. Karena selain dari harga, price-nya yang sudah mulai dianggap Bersaing, rasional dan iya. bersaing oleh para pengguna, kemudian infrastruktur pendukungnya sudah cukup banyak. Jadi kalau kita lihat, kami PLN memang berusaha untuk menciptakan ekosistem untuk mendukung keberadaan EV-EV ini. Seperti penyiapan platform, kemudian penyiapan SPKLU bagi yang bepergian, jadi ada stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang kita letakkan di mana-mana, rest area maupun kantor-kantor PLN ataupun tempat-tempat umum lainnya kan. Kemudian juga kita mendukung bagi yang ingin punya home charging sendiri. Kita siapkan juga produk-produk yang mendukung mereka. Nah, berarti Pak, tadi kan kita ngomongin SPKL itu Pak ya? Iya. Nah, PLN ini SPKL-nya udah banyak belum sih Pak untuk mendukung elektrifikasi di Indonesia gitu Pak? Sekarang hampir 5.000-an. 5.000 unit? Iya, 5.000 unit. Memang ini masih terus akan dikembangkan karena target dari pemerintah itu satu SPKLU itu untuk melayani 19 kendaraan. Satu SPKL itu 19 kendaraan? 1/19. Itu target dari pemerintah. Nah, ada beberapa daerah yang memang sudah terpenuhi, tapi ada juga daerah yang belum. Terutama Jabodetabek. Jabodetabek ini kan pengguna mayoritas dari yang secara menggunakan kuantitasnya lebih banyak ya, Pak? menggunakan kendaraan listrik itu paling banyak. Itu 120, ada yang 130 tergantung daerahnya. Ada yang bahkan 140. Jadi kalau kita lihat ini masih butuh sebenarnya kita untuk mengembangkan lagi di lokasi-lokasi tertentu sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang ada atau pengguna EV. Nah, tentunya kan Pak dengan kurang lebih 5.000 ya Pak yang sudah ada, itu tidak hanya berbicara kuantiti tentunya Pak. Apakah mungkin nanti berbicara terkait tadi kan ada beberapa wilayah yang mungkin belum karena memang secara kuantiti EV di sana mungkin masih belum mencapai yang maksimal seperti di Jakarta contohnya gitu. Itu akan seperti apa ke depannya? Mungkin bicara kuantitas saja kah atau wilayah atau juga penambahan sumber daya segala macam seperti apa Pak? Nah, ini menarik nih. Mas Yogi ngomongnya. Jadi gini, kalau kita lihat dari Permen SDM ini kan ada peraturan menterinya yang mengatur nomor 24 tahun 2025 ya. Di sana itu jelas berapa setiap tahun yang harus disiapkan dan seperti apa sebarannya. Nah, kita akan mengacu ke sana. Tetapi seiring jalan juga kita akan melihat populasinya berkembang di mana. Nah, kita akan coba mendekatkan diri kepada para pengguna tentunya. Karena itu kalau di sana lebih fokus kepada pemerataan tadi supaya setiap daerah itu punya minimal sehingga bisa istilahnya mengajak, mengencourage orang yang menggunakan kendaraan berbasis ICE pindah ke EV. Nah, kita justru sekarang sedang berusaha untuk memperkuat. Jadi gini, pengguna SPKLU itu tentu orang yang ingin yang punya mobilitas tinggi dan waktunya terbatas. Nah, tentu kita berusaha untuk meningkatkan kapasitas di sana. Jadi kalau kita lihat perbandingan 2024 dengan 2025 itu selain memperpendek jarak, kalau kita misalnya berjalan dari Banten sampai ke Surabaya, itu rata-rata sekarang 28 kilo. Itu sudah ketemu SPKLU. Itu dari mana, Pak? Kita dari Banten misalnya, dari Pelabuhan Merak sampai ke arah Surabaya terus lagi sampai mendekatin pelabuhan penyeberangan yang ke arah Bali. Oh ya. Nah, itu kita hitung rata-rata itu 28 kilo. Per 28 kilo maksudnya? Ada SPKLU? Ada SPKLU. Nah, kemudian kapasitasnya tahun lalu itu rata-rata sekitar 42 sampai 44 kW. Rata-rata. Nah, sekarang sudah 54 sampai 56. Jadi benar kita tingkatkan. Iya, jadi secara rata-rata ya. Jadi yang tadinya kita pasang yang kecil di sana, kemudian kita lihat di sana berkembang, kita ganti yang lebih besar. Nah, bahkan sekarang nggak hanya besar, volumenya juga ditambah. Karena kita sudah mengembangkan namanya SPKLU Center. SPKLU Center itu minimal dia ada 10 gun, 10 slot parkir, itu minimal. Bahkan kalau kita lihat di beberapa rest area itu sudah ada yang sampai 20-an gunnya. Itu di mana, Pak? Di kilometer 228B kalau saya nggak salah. 200-an Batang, Pak, yang Iya, daerah situ. dari sana ya? Oke. Kalau untuk itu, Pak, misal
kita nih Pak di daerah yang agak kecil gitu Pak, atau di kabupaten-kabupaten lah Pak, itu tuh semua PLN itu pasti ada chargeran apa se-Indonesia? Ada. Sudah pasti ada? Iya. Karena setiap kantor PLN kita pasang. Jadi setiap kantor PLN itu ada SPKLU. Nah selain itu juga kita juga mengajak masyarakat lokal untuk bermitra. Oh, ada juga kayak gitu Ada. Pak ya? Jadi kita punya pola kemitraan di mana orang bisa dia sebagai katakanlah dia pemilik lahan. Dia pengen pasang SPKLU di lahannya dia. Nah, itu kita punya kemitraan. Bisa saja nanti SPKLU-nya dari PLN, kemudian platformnya dari PLN. Dia hanya siapin lahan. Atau dia punya temen nih, kayak mungkin Mas Engga sama Mas Yogi. Mas Engga punya pabrikan nih SPKLU. Oke. Mas Yogi punya lahan nih. Terus mau Kolaborasi. join nih, kolaborasi. Datang ke PLN, bisa. Oh bisa gitu Pak? Nah, jadi lahan sama SPKLU dari mitra, PLN hanya platformnya saja. Berarti cukup fleksibel ya Pak? Iya, bisa. Semua kita sudah punya 4 skema. yang Oh kita udah ada jalankan. Pak? Tapi Iya. udah ada belum Pak yang Sudah. melakukan itu? Jadi kalau kita hitung 5.000 tadi, itu yang PLN itu hanya sekitar 3.000, saya lupa angka pastinya ya, 3.000-an. 1.600-an banyak lebih ya? itu sudah swasta. Iya, udah banyak. Bisa tuh yuk kita yuk usaha yuk. Usaha. Kita usaha SPKLU yuk. Gua ada lahan nih. Itu resmi Pak ya? Tuh, ada lahan kan? Ribet nggak Pak pengurusannya? Enggak. Nah, cukup dan itu pun ditunjang oleh kementerian. Jadi dari kementerian itu masalah perizinan itu sudah jelas sangat clear. Cukup cukup NIB atau apa nanti ada sebenarnya kita bisa jelasin lebih lanjut kalau memang ada yang berminat. Itu di daerah mana sih Pak yang udah ada? Kita penasaran loh Pak, baru tahu ini. Bahkan di kantor PLN sekarang tadinya, nah contoh kantor PLN pusat itu dulu kita yang bangun. Nah setelah orang mulai kenal rame, akhirnya kita serahin ke swasta tuh. Oh gitu. Iya, kantor PLN pusat itu chargernya bukan punya kami lagi. PLN hanya punya lahan. Oh, alah. Tapi kayak gitu tuh PLN tetap diuntungkan Pak ya? Iya, seperti yang dibilang ya, apapun SPKLU-nya segala macam ya PLN ya listriknya kan Tetap penyedianya adalah PLN gitu Pak ya? Oh. Berarti meskipun apapun merek chargerannya tetap PLN. ada PLN di atasnya seperti itu. Nah, Pak, ini bentar lagi kan Ramadan, orang mau pulang kampung, tentunya ke daerah-daerah strategis, mereka udah punya EV. Nah, penyediaan untuk jalur-jalur strategis, kemudian libur panjang, Ramadan, orang pada mudik, sudah seberapa kesiapan dari PLN terkait ya SPKLU dan sejenisnya, Pak? Jadi gini, sebenarnya setiap ada event seperti libur panjang, mudik, kita selalu berusaha evaluasi lah keberadaan SPKLU-nya kita ya. Seperti kemarin Desember Nataru. Nah Nataru kita evaluasi. Kita evaluasinya berdasarkan pola pada saat event sebelumnya. Nah pada saat sebelumnya itu ada Idul Fitri tahun 2025. Nah di situ kita evaluasi berapa peningkatan penggunanya, berapa persen orang yang menggunakan EV untuk mudik. Jadi kita evaluasi. Nah kita coba perkuat di jalur-jalur. Jadi kalau kita sekarang lihat dari Aceh sampai ke Banyuwangi, itu sudah kita coba untuk gimana nih supaya orang yang menggunakan EV itu nggak ragu. Jadi dimanapun mereka mau charging itu bisa. Nah salah satunya ya dengan menyediakan informasi melalui platform PLN Mobile. Jadi kita sudah, kalau misalnya seperti saya kemarin coba roadshow ya, mencoba mencari pengalaman. Seandainya saya pengguna EV yang mau mudik. Jadi katakanlah berangkat dari Jakarta ke Surabaya. Nah itu kan kita blank nih, nggak tahu di mana lokasi SPKLU. Nah di aplikasi PLN Mobile itu kita bisa cek, kita bisa ada namanya trip planner. Tinggal masukin titik awalnya kita berangkat di mana, titik akhirnya di mana. Nanti ada lokasi SPKLU. Nah kita sudah, iya kita bisa mulai merencanakan mau kemana. Gitu ya? Iya kira-kira ini mobil Misalnya saya di sini, gitu ya. kapasitas baterainya bisa sampai 300 kilo. Nah, kira-kira amannya di mana? Itu bisa. Kemudian pertanyaan juga kadang-kadang orang merasa, waduh, ya sudah ada memang trip planner, tapi apakah ngantri atau enggak? Nah, itu juga kita sudah ada antri EV namanya. Antri EV? Iya, antri EV. Jadi pada saat kita mau menuju suatu lokasi, kita sudah bisa ngelihat, oh kalau saya masuk ke situ, saya antrian ke berapa?
sudah bisa. Booking dulu gitu Pak ya? Kalau booking dulu. sementara Beda? kami nggak buka karena khawatir nanti orangnya booking nggak datang-datang. Belum nyampe. Iya, Gitu, orang lain masih sudah di KM nunggu. berapa gitu ya? Iya, tapi kalau misalnya dia sudah nyampe, dia bisa masuk ke fitur antrian. Jadi misalnya dia tahu nih, mau tidak mau karena baterainya nggak bisa nyampe ke SPKLU selanjutnya, dia cuma bisa di SPKLU ini, ya dia ambil resiko. Oh, saya antrian kedua misalnya, atau antrian ketiga. Ya dia langsung booking aja antrian, karena mobilnya sudah ada di situ. Nah, jadi pada saat orang yang sudah terlebih dahulu tadi selesai charging, dia akan diinfo giliran dia kayak gitu. Berarti udah kayak gitu Iya, Pak ya? dan orang lain nggak bisa charging karena dia sudah ngambil antrian. Soalnya dari aplikasinya Iya, semua dari tadi. aplikasi. Sudah nggak ada tuh resiko nyerobot-nyerobot. Iya, Iya, kadang-kadang nggak ada. orang Indonesia suka kayak gitu ya kayak. Gue duluan deh, tinggal ke toilet, gue duluan deh. Tapi nggak bisa Pak ya? Bisa. Ada jeda waktu memang kita batasin ya. Tapi setidak-tidaknya itu langkah yang aman. Oke. Nah, Nah, Pak, ini kan saya ingin ngambil EV ceritanya, Pak. Saya kan jarang untuk pergi keluar, mungkin akan minim menggunakan SPKLU. Misalkan saya mau home charging nih, Pak. Bicara subsidi, Pak, juga itu gimana, Pak? Proyeksinya home charging mungkin akan lagi kapasitasnya mau dipertambah atau seperti apa, Pak, ke depan? kalau home charging itu sebenarnya gini, ada orang yang pengen secure ya. Ibarat kata tuh saya pengen punya SPBU di rumah katanya kan. Itu, Pak. Nah, ini yang kalimat yang sering kita dengar. Jadi kalau nggak punya rasanya masih ada yang kurang. Nah, Kita tinggal tidur udah penuh. iya. mobil. Jadi PLN itu memang kita tidak hanya SPKLU, kita home charging pun kita punya produknya. Walaupun bukan hanya kita satu-satunya penyedia. Pemilik EV bisa saja mencari istilahnya mencari vendor lain ya untuk memasang. Nah, tapi kalau mereka memang butuh dari PLN bisa langsung di PLN Mobile itu ada namanya produknya HCS Ultima. HCS Ultima. Request dari situ. Iya, bisa request dari situ. Jadi polanya pun bisa pilih jenis chargernya yang mau seperti apa, kemudian mereknya apa, ada tipe-tipenya, mau yang berapa kW itu ada semua di sana. Termasuk juga penyambungan barunya. Satu pintu cukup daftar di situ, semua all in. Jadi pengguna EV nggak perlu direpotkan lagi. Nah, tadi itu Pak, subsidi gimana tuh kelanjutannya, Kalau Pak? subsidi kita sebenarnya dari 2021 ya sudah mengeluarkan produk itu. Jadi kita mensubsidi pengguna EV yang mereka charging di luar waktu beban puncak. Ya kan? Jadi mulai dari setelah waktu beban puncak sampai jam 5 pagi itu mereka bebas untuk mengisi dengan diskon kan. 30% itu sejak tahun 2021. Dan ini produk ini masih berlangsung sampai Juni 2020. Juni 2026. Nah, ini juga masih terus kita evaluasi seperti apa nanti kelanjutannya. Kita nggak mau juga kan kalau misalnya kita mengeluarkan produk kemudian setelah berjalan dan kita evaluasi itu bagus kita batalin. Iya. Tentu ini juga akan istilahnya roadmap yang sudah kita susun bisa berantakan. Tapi evaluasi ini juga kita lakukan secara menyeluruh. Karena PLN juga seperti yang disampaikan, seperti yang kita ketahui, sebenarnya insentif itu bukan hanya di sisi diskon yang kami berikan. Nah, contoh misalnya orang memasang home charging, itu dia juga dapat diskon biaya penyambungan. Jadi misalnya kalau secara umum pasang baru listrik itu katakanlah biayanya itu ada di Permen SDM-nya itu jelas berapa. Nah, di situ dia dapat diskon. Oh, dapat diskon. Banyak nggak Pak kira-kira? Diskonnya itu 50%. 50%? Iya, dari biaya penyambungan normal. Nah, tapi agak berbeda. SPKLU pun kita kasih diskon loh sebenarnya. Hanya saja kalau SPKLU walaupun dia 50% kita kasih batasan maksimum karena SPKLU itu kan pasti jumlahnya banyak dan kadang-kadang kebutuhan investasinya juga tinggi. Jadi kita akan kasih diskon itu maksimum kalau SPKLU itu di 175 juta. 175 Iya. juta per SPKLU? Per satu lokasi. Oh, satu Nah, lokasi? kan biasanya kan dia pasang barunya cuma satu. Iya. Simple kan. Nah, misalnya. Jadi berapapun gamnya? Iya, pokoknya satu maksimum segitu. Tapi kalau misalnya nanti dia, ternyata biaya penyambungannya hanya 100 juta, ya berarti 50% 50 juta dia dapat diskon. Oh iya. Nah, tapi kalau misalnya
ternyata untuk kembangkan SPKLU yang sangat banyak. Sehingga butuh katakanlah biaya penyambungannya sampai 500. Nah, bukan 250 dia dapat, 175. Oh, maksimal. iya. Berarti diskon maksimalnya segitu Iya. gitu Pak ya. Oke, kalau untuk itu Pak, kalau nggak salah kan kalau untuk kita masang wall charging tuh minimal 7.000 watt Pak ya dari PLN Pak ya. Yang diberikan. Sebenarnya tergantung wall Kebutuhan chargingnya, kebutuhan. Bahkan kan ada yang 3 pas pun ada. Iya, 3 pas ada 3 juga. pas pun ada. Yang 3 pas ya mulai dari 10.600, 13.200, ada yang 16.500, yaitu tergantung kebutuhan sebenarnya. Dan tergantung jenis chargernya. Oh iya, itu juga ada yang fast charging atau yang standar. Iya, kalau misalnya dia pasang yang hanya kapasitasnya 7.700, ngapain dia pasang yang 11.000 kan Iya, kira-kira betul, gitu. betul. Tergantung kebutuhan berarti Pak ya. Tergantung. Ya dia maksain listriknya nggak kuat, dir. Malah bahaya. Ya, jangan tiba-tiba pasang charger 11.000 terus pasang listrik di ini 7.700, ya nggak mampu ngangkat kan? Iya, makanya itu. Oke, Nah ini saya oke. menarik nih Pak. Aplikasi PLN Mobile kini mengusung slogan Your EV Partner. Inovasinya seperti apa sih Pak? Nah sama tadi, jadi kita tuh sebenarnya harapannya pengguna IP itu cukup menggunakan PLN Mobile. Jadi sehingga Dalam satu genggaman? iya dalam satu genggaman. Nah di situ ada semua SPKLU ada, kemudian home chargingnya juga ada. Dia kalau misalnya ngecas dia bisa monitor berapa, dan bahkan kalau dia home charging dia bisa istilahnya mengatur. Katakanlah kita kadang-kadang kan sering lupa lah, lupa matiin, lupa nyabut atau apa. Nah dia bisa misalnya, oh kita tahu nih kapasitas baterai masih 70%, 30%-nya sekian, kira-kira sekian Iya, gram. iya. Nah itu bisa kita atur pakai dalam. Jadi memang semua sudah dalam satu genggaman. Termasuk tadi fitur-fitur SPKLU yang sudah saya sampaikan kan, ada fitur untuk trip planner, antri IP, kemudian fitur misalnya katakanlah apa ya, di sana tuh banyak sekali, termasuk juga kita bisa tahu kita antrian ke berapa segala macam, itu sudah jelas kalau Dan segala sesuatunya kalau bisa dipermudah melalui dalam satu genggaman tadi ya Pak. Nah saat ini kan Pak semakin banyak ya brand-brand yang juga sudah memiliki EV semuanya seperti itu. Nah dengan adanya kolaborasinya seperti apa? Apakah dengan semakin banyak brand EV yang masuk ke Indonesia semakin meningkatkan kualitas PLN dalam penyediaan SPKLU-nya atau seperti apa jangka panjangnya Pak? Kalau saya justru banyak brand itu saya seneng. Oke. Kenapa? Masyarakat punya banyak pilihan. Oh iya. Iya kan, itu dulu. Jadi dengan banyak pilihan tentu mereka akan merasa bahwa oh keraguan selama ini menggunakan EV juga akan secara tidak langsung akan berangsur-angsur turun kan. Ngapain? Orang banyak buka, berarti memang ini akan berkembang. Nah terus dari sisi PLN kira-kira gimana nih responnya? Iya. Ya kita sangat menyambut baik lah dengan banyak ini. Dan bahkan kalau kita ngomong masalah SPKLU, home charging, kalau dulu semua brand dia biasa nyiapin paket ya. Iya. Paket istilahnya dia beli kendaraan, dia langsung dapat paket. Home charging. Iya, betul. Nah sekarang kebanyakan kalau yang untuk brand-brand tertentu yang mobil-mobil kelas low, itu kan dia nggak Beli nyiapin, sendiri, betul. suruh beli sendiri. Nah di situ kita juga nyiapin. Bahkan justru para pengguna yang mobil-mobil pertama yang kelas istilahnya di segmen low segment, ini mereka nggak beli home charging, dia cukup pakai portable charger yang ada di mobil. Oh, yang nyolok ke listrik rumah Pak ya? Nyolok ke listrik. Karena itu sudah cukup. Coba bayangin, portable itu 2.200, ada yang 3.500 kan. Nah kita tahu perjalanan kita sehari itu paling 100 sampai 150 kilo. Berarti ya sekitar 20 kWh lah paling tinggi, 15 sampai 20. 5 jam ngecas cukup kalau yang 3.500. Tinggal dia tambah daya, tinggal gunakan portable-nya tanpa harus membeli home charging. Jadi sebenarnya itu sudah lebih dari cukup. Berarti PLN tuh juga punya apa ya? Home charging misal nih, kayak kata Bapak tadi, orang beli yang low, katakanlah apa ya? Mobil yang katakanlah yang lebih murah lah Pak ya, mobil EV-nya. Berarti misal nggak dapat paket home charging, beli di PLN juga bisa Pak ya?
Kalau misalnya dia pengen beli home charging bisa. Iya, karena di kita ada namanya HCS Ultima, itu produknya. Itu all in bisa didapatkan. Bahkan kalau sekarang untuk home charging ini kan tidak hanya PLN. Pabrikan pun ada yang sudah mulai menyediakan, dia berinisiatif membentuk unit usaha untuk penyediaan. Tidak hanya home charging, bahkan sudah mulai mau merambah ke SPKLU. Nah, kita sudah mulai tiktokan nih sama beberapa pabrik. Kolaborasinya ya berarti ya? Berkolaborasi untuk, ya karena kan selama ini banyak sekali pabrikan itu yang menjual kendaraannya juga ke fleet manajemen kan, taksi atau apa. Tentu otomatis dia harus nyiapin. Nah, kalau dia nyiapin itu kan sifatnya private ya. Nah, cuman kadang-kadang taksi kan mobile. Nah, tidak bisa dong tiba-tiba chargernya katakanlah di Kemayoran di sini. Terus dia sedang jalan ke Bekasi, mau balik dulu ke sini untuk ngecas kan. Habis di jalan kan. Karena itu sudah mulai mereka berusaha untuk bagaimana menyediakan solusi bagi fleet yang membeli kendaraan mereka. Dan itu nanti akan kita coba akomodir, kita buatkan skema kerjasama seperti yang saya bilang tadi, kerjasama swasta, bisa nanti fleet manajemennya menyiapkan lahan, charger dari pabrikan EV-nya atau TPM-nya, tinggal lapor ke Pertamina, ke PLN. PLN ya untuk aplikasinya, sama penyambungan listriknya. Udah selesai. Kalau untuk mudik ini Pak, yang tadi Yogi tanyain, kalau untuk mudik itu apa Pak yang disiapin? Atau mungkin ada perkembangan lagi Pak dari tahun-tahun kemarin? Jadi kita ini selalu berusaha ya untuk mengakomodir kebutuhan pengguna EV. Nah, pada saat mudik Nataru kemarin, kita lihat itu jumlah yang pengguna EV yang lalu lalang di jalan tol itu sekitar 19.500 hampir 20.000 kendaraan. Berapa persennya itu Pak kira-kira dari ICE sama EV? Masih banyak ICE. Masih banyak ICE tetap Pak ya? Iya. Tapi 19.500 di waktu itu jumlah kendaraan ya masih sekitar 120-an ribu kalau nggak salah kan. Berarti hampir mendekati 20%. Betul. Pengguna EV sudah mulai berani untuk keluar. Nah, ini tentu jadi evaluasi karena kami melihat antara Idul Fitri yang 2023 ke 2024 itu peningkatannya signifikan, hampir 3 kali lipat. Nah, otomatis di sini juga kita akan melihat nih, ini fenomena Desember, Januari, Februari. Ini banyak kali yang membeli EV. Bahkan sampai sekarang pun banyak info-info bahwa yang sudah SPK pun belum dapat kendaraan kan. Iya, betul. Dan ini tentu kendaraan-kendaraan ini yakinlah suatu saat pasti akan bermudik ria juga. Nah, kami juga sedang mempersiapkan sekarang mengevaluasi kantong-kantong mana yang dibutuhkan untuk penambahan SPKLU. Kemudian kantong-kantong mana yang katakanlah dulu SPKLU-nya kecil kita perlu perbesar. Ini sudah kami sedang proses ini. Nah, termasuk juga mudik Lebaran itu sesuatu yang unik. Agak berbeda dengan mudik Nataru yang tidak selalu rame ya. Mudik Lebaran itu kadang-kadang ada one way system. Oh iya, benar. Ya kan? Tentu kami nggak bisa hanya memikirkan jalur yang tol, non-tolnya pun harus kita pertimbangkan. Ini yang baru saya mau tanya ini Pak. Kan kita kan fokusnya mungkin di tol Pak ya, mungkin Cipali lah Pak. Iya. Kalau misal di bawahnya itu loh Pak, gimana Pak? Jalur utara selatan sekarang kita lagi evaluasi. Jadi kalau jalur utara Pantura, mulai Cirebon, kemudian Pekalongan sampai ke Semarang itu kita evaluasi nih. Kira-kira di mana nih? Contoh sekarang Cirebon itu adalah SPKLU Center yang besar juga. Di Cirebon Pak ya? Iya, di kantor PLN di sana kita bangun SPKLU lebih kurang ada sekitar 12 ya kalau saya nggak salah, 12 GAN di sana, 12 atau 14. Jadi itu cukup besar, bisa nampung kendaraan yang banyak dan itu semua fast dan ultra fast charging. Oh, fast dan ultra fast charging. Jadi kita sudah punya 16 nih sekarang SPKLU Center. Jadi kota-kota besar seperti Bandung, kemudian Semarang, Jogja, terus Surabaya itu sudah ada SPKLU Center semua. Termasuk juga Malang. Malang udah ada juga Pak? Sudah punya. Bahkan kita mau kembangin lagi karena mudik itu identik juga tidak hanya mudik tapi wisata. Iya, benar. Mampir-mampir Pak. Setiap kota tuh punya sekali tempat Iya, wisata jadi ya. kalau kita lihat mudik tadi jalur utara ada misalnya one way system kita harus pertimbangkan.
kemudian ada pula ada kemungkinan juga lewat jalur selatan, ini juga sudah kita coba antisipasi. Salah satunya lagi ya, mereka mudik pasti akan berwisata di daerah sekitarnya mereka. Contoh, mudik Surabaya nggak mungkin nggak mampir ke Malang atau Batu. Nah, itu juga kita sudah coba, ini harus kita perkuat. Nah, karena itu kami sekarang lagi proses evaluasi di mana saja titik-titik ini yang perlu kita perkuat SPKLU-nya. Dari sebanyak inisiatif dari PLN tentunya juga mendukung program pemerintah ya Pak, net carbon emission ya, terkait pengurangan ramah lingkungan. Kira-kira apa program yang mungkin bisa dibanggakan dari PLN terkait mendukung percepatan terkait penggunaan orang untuk beralih penggunaan EV, Pak? Seperti apa, Pak? Terkait biar orang lebih menggunakan EV, maksudnya seperti itu. Jadi kalau kita coba sekarang ya memang perbandingan antara terkait cost ya. Terkait Cost antara pengguna mobil ICE dengan mobil listrik ini sebenarnya masyarakat pengguna EV itu sudah tahu. Mereka sudah bisa melihat kan cost-nya ya tereduksi sangat banyak. Lumayan banyak banget itu. Ya, nah kami dari sisi PLN secara tidak langsung juga sadar bahwa pembangkit kita ini porsinya antara renewable dengan non renewable juga masih belum terlalu ideal kan. Tetapi semangatnya 2060 itu adalah net zero emission. net zero. Iya, jadi ya secara tidak langsung setiap tahun kita juga akan mengembangkan renewable energy yang sehingga nanti benar-benar pengguna EV pun bisa yakin bahwa listrik yang digunakan adalah dari renewable energy. Nah, bahkan kalau kita lihat di rencana pengembangan sistemnya PLN itu sangat-sangat mungkin kalau untuk yang fosil itu adalah pengembangan proyek yang sudah ada sebelumnya, yang sudah masuk di ROPETAL sebelumnya masih proses pembangunan. Tapi kalau yang baru semuanya sudah renewable. Kita sudah mulai pengembangannya memang lebih fokus ke air, kemudian surya. Berarti beberapa sekarang udah ada ya yang beroperasi? Sudah banyak kan sekitar 15-16% itu sudah renewable. Berarti yang fosil tuh yang udah ada sebelumnya itu tetap fosil, tapi yang terbaru sudah ada. Iya, bahkan yang terbaru yang kalau kita bangun sekarang yang baru itu semuanya renewable. Jadi memang kita rencananya ya sesuai dengan rencana pemerintah 2060 ya nggak ada lagi. Berarti semuanya udah renewable energy, Pak ya. Itu harapan kita dan juga harapan dari. Oke, mungkin izin Pak terakhir. Biasa di kita itu terakhir itu adalah pesan bagi pada pengguna EV juga. Ini ditunggu Pak. Seperti saya Pak yang masih ragu saya mau pakai EV atau enggak, ternyata penjelasannya sangat jelas sekali. Bukan SPKLU-nya, bahkan di rumah juga bisa, subsidi juga masih terus dievaluasi ya Pak. Boleh disampaikan pesannya apa untuk para pengguna EV atau calon pengguna EV Pak? Jadi mungkin sedikit pesan ya kepada pengguna EV maupun calon pengguna EV. Sebenarnya nggak perlu ragu lah menggunakan kendaraan listrik karena infrastruktur pendukung kendaraan listrik ini akan terus berkembang. Bahkan kalau kita coba gali lebih dalam, PLN itu sebenarnya tidak hanya fokus di kendaraan roda 4. Roda 2 pun kita coba kembangkan. Kita coba bermitra dengan pabrikan kendaraan roda 2 untuk bagaimana cara mempercepat waktu pengecasan. Walaupun kita tahu roda 2 hanya beberapa yang baru mulai masuk ke fast charging. Tapi baterai swap sudah mulai banyak. Nah, itu juga sudah ini. Dan bahkan kita masukkan juga di platformnya kita, di PLN Mobile itu ada juga. Jadi SPBKLU, stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum juga sudah ada di sana. Kita kerjasama dengan beberapa platform yang baik itu dikelola oleh swasta maupun juga dikelola langsung oleh pemilik kendaraan. Nah, khusus untuk kendaraan listrik, ya kan, SPKLU ini tentu akan terus berkembang. Kita bahkan sekarang PLN itu lebih cenderung membuka daerah-daerah baru. Iya, kita tidak justru daerah-daerah yang dulunya kita buka kemudian berkembang itu kita serahin ke swasta. Oh gitu, dengan konsep mitra tadi. Iya, dengan konsep mitra. Karena kita tahu PLN itu tidak mungkin membangun ekosistem ini sendirian. PLN itu butuh rekan, butuh kolaborasi, butuh partner. Nah, karena itu kita selalu bersiap untuk mengajak mitra-mitra untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekosistem ini. Jadi
ini benar-benar harapannya dengan berkembang seperti ini tidak perlu ada keraguan lagi. Kemudian juga terkait dengan home charging. Kita tahu tipe pengguna ini ada 3 sebenarnya. Satu dia yang memang mobilitasnya tinggi. Rumah kantor. Nah, ini yang perlu home charging biasanya. Itu 74% penggunanya di Indonesia. 74%. Iya. Nah, Orang mereka sibuk kita ya, iya, Pak, orang ya? sibuk. Nah, Banyak tapi orang sibuk, ada juga yang dia memang sangat tergantung di SPKLU. Contoh taksi. Oh ya, Fleet kan? Pak ya benar. Nah, fleet, taksi segala macam. Nah, itu sangat bergantung di SPKLU. Sama orang yang tipenya long range, yang dia perjalanan jauh. Itu juga tentu sangat bergantung ke SPKLU. Nah, tapi kita juga berusaha nih, semua tipe pengguna apapun, ya kita coba jangkau. Supaya mereka merasa benar-benar, wah saya membeli kendaraan listrik, ternyata saya tidak sendirian. Ada yang mendukung kami untuk menggunakan itu. Nah, ini yang sedang kita coba terus kembangkan. Harapannya nanti para pengguna EV itu mau dimanapun dia berada, mau kapanpun dia gunakan kendaraan itu tidak ada keraguan di sisi mereka. Saya yakin misalnya nanti Mas Yogi beli kendaraan pun, katakanlah pulang mudik ke rumah orang tua, belum tentu ada charger di rumah orang tua kan. Listriknya nggak kuat ya? Listrik pun nggak kuat, mungkin orang tua tinggal berdua, cukup 1.300 atau 2.200, rasanya kurang nih. Ya, tapi nggak usah ragu, karena sekarang semua kantor PLN itu ada chargernya. Bahkan untuk daerah-daerah tertentu yang katakanlah perkembangan kendaraan listriknya lebih cepat, PLN akan coba masuk ke sana bersama mitra. Berarti misal PLN mungkin belum bisa menyediakan, akan coba berkolaborasi Biasanya dengan kita selalu yang pertama. mitra. Oh tetap, Karena ya? orang kan nggak berani invest kalau belum ada kepastian. Nah, karena itu kita berusaha, oke, PLN masuk dulu, begitu sudah berkembang kita serahkan. Nah, siapa yang berminat silakan ambil. Baik, tentu ini menjawab keraguan saya nih Pak. Berarti gimana Yok? Beli? Kayaknya beli ya. Oh beli ya? Bentar lagi beli. SPK nih. Bapak ada rekomendasi? Langsung. Terima kasih teman-teman, kita obrolan sangat menjawab sekali ya Reng. Iya, benar. Tentu kalau ke gue setelah keliling-keliling ragu terkait di mana gue harus ngecas segala macam terjawab di sini dari Pak Joni. Terima kasih juga Bapak sudah hadir mencerahkan pandangan Yogi, saya. berarti abis ini episode selanjutnya kita beli mobil Yogi Pak. Siap. Ditemani Pak Joni. Waduh, Reng, tadi kan kita bisa ngomongin sama PLN. Iya. Gua udah yakin nih membeli EV nih. Berarti udah ada pilihannya Yok? Udah ada pilihannya lah. Kalau gue tadi searching ya, kalau nyari EV kenapa langsung rekomendasinya Wuling ya? Paling atas langsung Wuling ya? Iya. Kenapa ya? Tapi gue tetap kepo dong. Kenapa gue harus milih Wuling? Oh iya. Kan permasalahannya kadang baterai. Terus subsidi respon Wuling gimana ya? Subsidi masih lanjut kan kata dia sampai Juni ya? Juni, Kita mau nanya Wuling gimana ya kan? Nah, daripada kita bertanya-tanya, Yok, dan kita kayak ngawang-ngawang informasi nggak jelas, kita langsung hadirkan Orangnya. Wulingnya ke sini. gitu. Yaitu dari Brand Communication Senior Manager Wuling Motor, Mas Brian Gom-Gom. Panggilannya Mas Gom-Gom. Gom-gom aja. Oke. Gom-gom aja ya. Gom-gom aja, nggak usah Mas. Masih Oke. seumuran. Oke. Oke, langsung aja nih Mas, bicara jujur-jujuran. Sejauh mana teknologi kendaraan listrik kita, kalau dari data yang ada sudah meningkat ribuan lah kita katakan seperti itu. Gimana respon dari Wuling sendiri terkait tren yang semakin meningkat nih? Ya, jadi kalau boleh diceritain nih, sejarahnya tuh sebenarnya di Indonesia itu untuk mobil listrik itu di tahun 2022. Cerita awal. Jadi 2022 sekarang nih 2026 ya. Berarti hanya waktu singkat sekali ya. Waktu 2022 itu market share-nya atau penjualan secara umumnya mobil listrik itu nggak nyampe 1% bahkan dari total penjualan. Lalu di tahun berikutnya di 2023 itu mulai naik tuh. Jadi udah ada angkanya, udah mulai di angka 2,7 sekian. 2024 ada di angka 5%-an. Dan yang menariknya di 2025 yang kemarin nih, tutup tahun kita Desember kemarin,
itu market share-nya udah 12,9% dari total penjualan unit seluruhnya yang 800.000 unit lebih itu. Jadi kalau misalkan ditanya, sebenarnya kondisi mobil EV itu gimana sih di Indonesia? Ini udah di tahap yang mulai aware dan udah mulai pengen mature gitu loh. Ingin lebih dewasa lagi gitu. Jadi dengan persentase market share tersebut udah lebih dari 10%, ini memang diprediksi akan naik terus. Naik terus. Tentunya banyak hal nih yang masuk di sini, salah satunya adalah edukasi mengenai mobil listrik itu seperti apa, benefitnya seperti apa, dan termasuk dukungan dari pemerintah dan juga PLN itu juga salah satu pendukung untuk meningkatkan si market share mobil listrik ini di Indonesia. Untuk posisi Wuling sendiri, kan naik sekarang udah ribuan. Gimana perkembangan terkait Wuling sendiri? Ya, kalau di Wuling sendiri itu sebenarnya kita udah mulai dari 2022 yang tadi saya ceritain itu. Jadi dari 2022 sampai sekarang, sampai 2025 kemarin tutup tahun Desember, itu kita total seluruhnya udah menjual listriknya aja tuh 40.000 unit. Dari 2022 Dari 2022 sampai 2025. 2025 Desember kemarin udah 40.000 unit. Jadi sebenarnya ini salah satu gambaran bahwa kita hadirkan banyak mobil listrik, model-modelnya, dan penjualannya juga sudah sampai di angka situ, di angka 40.000, dan akhirnya kebentuklah sebuah persepsi bahwa kalau nyari mobil listrik ya Wuling. Itu yang tadi sempat jadi sampai di awal gitu. Jadi selain kita pionir juga di tahun 2022 awal dengan REV, itu REV sendiri kalau boleh di-sharing itu angka jualannya secara kumulasi itu 21.000 unit. 21.000 unit. Setengahnya, Pak ya? Hampir setengahnya. Jadi itu adalah sebuah mobil listrik yang memang merubah mindset lah, bahwa mobil listrik itu praktis, mobil listrik itu hemat, mobil listrik itu gampang dibawa. Nah, itulah si REV. Jadi memang REV ini salah satu yang membuat tren lah mobil listrik di Indonesia. Yang sekarang ini mungkin teman-teman bisa lihat di jalanan udah mulai rame nih mobil listrik dengan berbagai bentuk, berbagai tipe. Nah, jadi harus ada yang membuka dulu, dan REV ini sukses buat ngebuka sebuah paradigma baru untuk kendaraan listrik di Indonesia. Tapi kan juga sering jadi pertanyaan, dan ini juga pertanyaan saya secara pribadi terkait baterai, biaya penggantian segala macam dan jangka panjangnya. Tentu dengan tingginya tren pengguna EV itu juga harus diiringi untuk pengembangan, peningkatan, dan mungkin biaya juga, terkhusus baterai. Gimana tuh, Mas? Nah, jadi mobil listrik itu ada, sebenarnya selain baterai itu ada komponen utama lainnya nih. Jadi kalau mungkin saya ceritakan, komponen inti kendaraan listrik itu ada 3. Salah satunya adalah baterai bertegangan tinggi atau baterai high voltage. Lalu ada motor control unit, dan juga ada motor listriknya sendiri. Jadi ini 3 komponen utama di mobil listrik. Di mana komponen mobil listrik itu lebih ringkas dibandingkan mobil ICE. Nah, ketika mobil listrik ini bertumbuh, itu juga yang namanya baterai atau teknologi baterai pun juga bertumbuh juga. Jadi dia jalannya paralel, perkembangan baterai mobil listrik dengan mobil listrik sendiri itu paralel. Nah, sekarang ini mobil listrik itu baterainya itu berupa sel-sel yang terpisah-pisah. Jadi ketika ada problem di baterai tersebut atau kerusakan atau kurang perform sel-selnya aja yang diganti. Jadi, untuk biayanya gimana tuh, Pak? Lebih mahal atau lebih murah? Nah, ini yang menariknya nih. Jadi saat kita hadir dari 2022 dan REV saat itu sangat tinggi sekali lah ya animonya. Nah, di situ ada sebuah tantangan buat orang dan juga buat kita sebagai brand adalah kalau beli mobil listrik baterainya mahal. Iya, yang pertama. Nah, waktu itu kami di tahun 2023 akhirnya berinisiatif membuat sebuah lifetime EV Core komponen warranty atau garansi utama komponen inti mobil listrik termasuk baterai. Nah, jadi ketika itu kita keluarkan di 2023 itu sangat bagus sekali responnya, karena ternyata mau beli mobil listrik iya, tapi gimana dengan baterainya dan komponen inti lainnya itu gimana gitu. Ketika kita kasih garansi secara seumur hidup lifetime itu, nah itu langsung nambah lagi tuh, langsung naik lagi. Dan sekarang beberapa brand juga akhirnya menggunakan layanan warranty tersebut juga gitu loh. Ada ini nggak? Maksudnya lifetime itu tentu juga tidak hanya bicara dari pihak brand juga yang menyediakan itu, pengguna, apakah ada do and done-nya selama lifetime itu berlangsung? Jadi kalau untuk yang lifetime warranty V-Core komponen ini, itu yang pertama adalah dia harus melakukan servis resmi sesuai dengan jadwal dan di bengkel resmi, itu yang pertama. Yang kedua, dia selalu baterainya itu tidak dilakukan modifikasi.
Jadi komponen utamanya tidak dimodifikasi gitu. Jadi emang as it is lah bawaan dari pabriknya seperti itu gitu ya. Lalu yang ketiga, dia tangan pertama. Tangan pertama. Ya, Kalau jadi udah tidak dijual? bisa dipindahkan. Itu nggak berlaku kalau udah dipindahkan. Ya, kalau dipindahkan dia akan kembali lagi ke garansi awal di 8 tahun. Kalau udah kepake 8 tahunnya Pak, misal 8 tahun baru dijual, berarti udah nggak dapat garansi lagi? Ya, itu nanti kita bisa lihat kerusakannya seperti apa gitu. Karena yang tadi saya bilang bahwa komponen baterai ini itu udah bukan lagi yang kayak dulu yang satu lempengan harus ganti satu semua, enggak. Itu hanya sel-selnya aja yang diganti. Makanya setiap pengecekan mobil listrik untuk ke bengkel atau ke dealer, itu kita bisa ngecek baterai health-nya seperti apa. Hampir sama kayak handphone. Iya, betul. Begitu. Jadi mindset-nya baterai itu udah beda sama baterai-baterai mobil listrik yang dulu-dulu. Sekarang itu udah makin canggih. Baterai mobil listrik itu semakin ramping, semakin ringan, tapi tetap jarak tempuhnya bisa jauh. Begitu. Contoh kalau di kita lah ya. Di kita REV itu ada yang durasi atau jarak tempuhnya 200 km. Dan sekarang yang dari Ion aja sampai 500. Iya, sampai 520 km gitu. Jadi terus dia evolving lah, terus bertumbuh, terus bertambah, dan inovasinya ya pasti fokusnya ke jarak tempuh dan bagaimana biar baterai ini lebih aman dan lebih ringkas. Begitu. Nah, di baterai ini dari Wuling sendiri utama yang jadi fokus inovasi atau apa saja ya? Nah, ini menariknya lagi Mas, karena kita ada program yang tadi saya sebutin, Lifetime EV Core Component Warranty. Nah, untuk mendukung itu, sekarang di Wuling dari tahun 2025 kemarin, itu kita sudah siapkan dan sudah beroperasi namanya fasilitas perakitan baterai mobil listrik. Perakitan. Ya, jadi di situ kita bisa merakit baterai mobil listrik, kita juga bisa melakukan perbaikan dan pengecekan. Jadi lifetime EV Core komponen warantinya bukan hanya jargon aja nih, tapi sudah bisa dipraktekkan. Itu yang di Cikarang itu Pak ya? Di Cikarang. Dia bergabung sama pabrik kami di Cikarang, itu 60 hektar di luas areanya, pabrik dan juga ada supplier park, dan salah satunya ada untuk fasilitas perakitan baterai mobil listrik secara lokal. Kalau untuk baterainya itu Pak, kan baterainya kan katanya kan dulu kan kita kayak kata bapaknya tadi ya, satu baterai rusak kita ganti semua. Sekarang per sel-sel nih, Iya. mungkin sel yang mana yang rusak diganti. Iya. Itu per kapan Pak mulai diberlakukan kayak gitu di Wuling? Atau emang sejak Ya, awal? sebenarnya ini teknologinya bertingkat terus nih Mas. Jadi kalau di Wuling sendiri nama teknologi itu adalah Magic Battery. Magic Ya, baterai. Magic Baterai yang ajaib gitu ya? Iya, baterai yang ajaib lah. Dan Udah pesulap ya? Dan ini juga Magic Battery ini sekarang udah ada yang level pro-nya. Jadi kalau misalkan kita lihat Darion udah pakai Magic Battery yang pro, dan bahkan yang upcoming model yang SUV yang Axion itu juga akan menggunakan itu. Mulai dari mobil apa Pak yang pakai Magic Battery itu? Sebenarnya Magic Battery itu udah lama sebenarnya, tapi yang tapi yang pro-nya itu baru yang sekarang. Baru yang Darion yang pro. upcoming, iya, dari Darion. Udah berjalan berapa lama tuh di Wuling? Kalau yang Darion itu sebenarnya kan peluncurannya di November tahun 2025 kemarin. Dan itu juga mobilnya itu juga sebenarnya udah terjual hampir 2.000 unit lah. Gitu. Itu termasuk target yang di luar ini nggak sih? Maksudnya di luar dugaan atau memang sesuai target? Nah, sebenarnya kalau target ini agak beda nih. EV ini emang susah-susah diprediksi ya. Jadi EV ini sebenarnya ada beberapa konsumen yang kita bisa lihat. Pertama, ada konsumen yang memang pindah dari ICE pindah ke EV. Ada juga konsumen yang memang dia udah punya EV, tapi dia pengen yang lebih besar gitu. Jadi kenapa di Wuling akhirnya kami berpikir bahwa mobil listrik itu harus punya beragam model karena kebutuhannya berbeda-beda, dan itu ternyata benar kejadian di kita. Dan sekarang kalau Mas lihat nih di jalanan macam-macam bentuknya kan, gitu kan, mobil listrik nggak cuma gitu-gitu aja bentuknya, tapi macam-macam gitu. Jadi memang Indonesia ini kalau kita bisa bilang konsumennya cepat untuk beradaptasi ke mobil listrik, termasuk yang cepat lah, termasuk yang cepat. Karena dari 2022 ke 2025 kemarin, dari di bawah 1% bisa tembus 12%, itu sangat hebat sekali. Kalau untuk produk yang paling laris Pak, paling laku di Wuling, itu ICE atau yang EV? Terus kalau misal itu brand yang apa? Merek yang apa? Sorry. Iya, jadi setelah keluar REV di 2022 kemarin, ini persepsi brand terhadap Wuling ini berubah nih. Seperti apa tuh? Ya, tadinya ya kita pabrikan yang menghadirkan sebuah mobil bensin yang value for money, teknologinya banyak, ya kan?
Terus di 2022 ketika keluar REV bergeser nih. Jadi mobil Wuling ya mobil listrik gitu. Iya, betul. Gitu. Makanya tadi saya searching langsung mobil listrik, Wuling. Iya, jadi persepsinya emang berubahnya memang tanpa kita atur gitu. Itu terjadi secara organik sih di pasar. Jadi kalau melihat hal yang tadi, nggak heran buat kita bahwa penjualan Wuling di tahun 2025 kemarin itu lebih dari 60%, bahkan hampir 70% itu EV. Wah, bisa sampai akhir tahun tembus target 80-90? Ya, kita mesti lihat dulu ya, karena memang ini emang agak beda. Karena di satu sisi, memang masih ada konsumen yang menginginkan mobil bensin. Dan kami masih provide. Dan juga kami juga punya mobil hybrid. Itu juga kami provide. Lalu ada plug-in hybrid nih yang baru nih, ya kan, Fiat CV. Itu juga kami provide. Nah, jadi sebenarnya new elektrifikasi atau new energy vehicle ini emang di Indonesia ini agak beragam jadinya. Jadi ada EV, ada hybrid, ada PHEV. Oke. Jadi konsumen bisa milih dan ini Banyak pilihan. banyak pilihan dan ini juga yang membuat bahwa industri kita masih bisa bertumbuh karena ya ada 3 hal yang baru ini nih yang seru dan masing-masing punya pasarnya sendiri gitu. Tapi kalau misalnya untuk itu Pak, kan kita kan mau mendekati Lebaran, Ramadan, Iya. Lebaran, mudik Pak ya, kita ngomongin mudik. Ada nggak Pak, kayak apa ya, program Wuling yang mungkin pengguna Wuling mogok atau kehabisan listrik dari rumah misalnya Pak ya, habis di tol berapa atau di KM berapa, ada nggak tim Wuling yang bisa menyelamatkan? Nah, jadi ini kita belajar dari pengalaman tahun kemarin nih ya. Jadi tahun kemarin itu kita juga terima kasih juga sama PLN nih dan juga penyelenggara operator tol ya. Karena sekarang dari Jakarta sampai Surabaya pengguna mobil listrik itu udah nggak usah khawatir. Di rest areanya itu semua ada yang buat ngecas mobil listrik. Gitu. Jadi kalau kita lihat data kemarin itu pengguna mobil listrik itu meningkat tajam saat mudik. Gitu. Ya, jadi memang pemilihan titik dan juga dari masing-masing brand termasuk Wuling untuk menghadirkan posko mudik itu juga salah satu hal yang ngebantu banget untuk masyarakat yang pakai mobil listrik untuk mudik gitu. Jadi nggak usah khawatir lah. Berarti aman lah Pak ya? Kalau yang lewat bawah Pak, kira-kira? Jalur selatan kalau atau utara? Kalau di Wuling sebenarnya kami di setiap dealer kami siapkan fasilitas untuk pengisian baterai. Oh juga. ada semua? Di semuanya? Di dealer, iya. Jadi itu udah aman dan itu sebenarnya salah satu fasilitas atau sebuah benefit lah ya buat pengguna mobil Wuling yang listrik. Kalau misalkan memang dia belum bisa ke SPKLU, dia bisa ke Dealer Wuling terdekat? Wuling. Iya. Jadi di jalan tol dia bisa SPKLU oleh PLN. Nah kalau misalnya di luar itu, ya dia bisa ke dealer Wuling, gitu. Mungkin saya ada sedikit pertanyaan konyol bagi orang yang ingin beli EV ya kan. Boleh. Jakarta kan lagi cuaca lagi ini, Jakarta sering banjir nih. Kalau banjir, gimana tuh Wuling mengatasi? Lah, kan itu pertanyaan konyol kan, pertanyaan konyol kan. ya. Itu gimana tuh baterai segala macam, resiko nyetrum sama si pengendaranya nggak gitu? Ya, ini pertanyaan yang memang berulang terus nih. Dari ya, padahal kita udah kenalin mobil listrik kan dari tahun 2022. Tapi saya sendiri sebagai pribadi sering terima pertanyaan seperti ini. Jadi mobil listrik itu untuk baterainya sendiri itu ada tingkat keamanannya sendiri. Kita bilangnya IP67. IP67 ini adalah dia tahan air, tahan debu, dan untuk yang magic baterai, yang udah pakai magic baterai ini juga dia tahan benturan juga dan tahan api juga begitu. Nah jadi ini udah aman banget, terutama banjir. Mungkin kalau Mama suka lihat ya di IG atau di TikTok ya, itu kadang kan ada mobil Wuling yang suka Terobos banjir ya, jadi beberapa kali itu. Karena memang mobil listrik ini tidak menggunakan sistem pembakaran internal seperti yang mobil bensin atau mobil diesel lakukan. Jadi di sini hanya menggunakan 3 komponen tadi, di mana 3-3-nya ini ya memang sudah sangat aman lah untuk digunakan. Jadi baterainya sendiri ketika dia kerendam air, ya dia akan bertahan untuk tidak ada konsleting atau setrum. Dan setiap baterai dan semua komponen itu dia punya sirkuit atau buat safety regulasinya yang memang ketat begitu. Jadi tidak akan mengalami yang namanya setrum atau korslet. Nah itu kalau yang EV, kalau apa yang hybrid itu gimana tuh? Apakah juga sama sistem baterainya? Nah, kalau hybrid itu sebenarnya sistemnya beda, Mas. Jadi, nah ini yang saya mungkin juga mesti jelasin juga ya. Ya, karena sekarang itu new energy vehicle itu kebagi-bagi dan memang ada EV, ada hybrid, ada plug-in hybrid. Nah,
saya izin mungkin jelasin juga nih. Jadi kalau hybrid itu biasanya memang dia menggunakan baterai, tetapi baterainya ukurannya kecil dan untuk jarak tempuh sangat pendek lah. Dan dia tidak bisa diisi baterainya oleh colokan listrik. Bisanya pakai mesinnya sendiri gitu. Nah, sedangkan kalau plug-in hybrid ini ukuran baterainya lebih besar dan dia bisa mengisi dari mesinnya dan juga dari colokan yang di-chargingkan di SPKLU atau pengisian mobil listrik. Nah, jadi jarak tempuhnya dia bisa lebih jauh karena baterainya lebih besar juga. Dan dia bisa mampir juga ke SPKLU sebenarnya buat ngisi daya gitu kan ya. Jadi misal darurat pun ngisi BBM bisa, ngisi listrik juga bisa. Betul. Jadi ini sebenarnya selain mobil listrik ya ada juga mobil plug-in hybrid ini yang kita sekarang dengar ya. Nah, ini menariknya lagi nih Mas. Kalau dari data jualan, segmen mobil plug-in hybrid ini itu tahun 2024 itu hanya 135 unit. Di 2025 bisa dibayangin itu angkanya sudah 5.000 unit. Dari 137 sampai 5.000. Itu mereka ini ya, gue ragu nih beli EV, gue dari ngambil tengah deh. Mungkin. Mobil apa sih Pak Wuling yang PHEV? Yang PHEV kita ada Darion. Iya, dan nanti yang upcoming modelnya itu yang Axion. Iya, jadi Darion ada 2 kita hadirkan, ada EV dan PHEV. Lalu Axion juga nanti ada EV dan PHEV. 7 seater. Ya, jadi ini yang kita lihat tren ini Mas yang lagi naik. Jadi EV itu naik bener. Lalu PHEV juga naik. Hybrid juga naik tapi sedikit. Nah, di satu sisi ICE-nya memang menurun. Gitu. Sekarang kontribusi ICE-nya sendiri dari 2024 itu di 88%, sekarang ada di angka 78%. Itu yang ICE. Yang ICE. Jadi sudah mulai menurun, tetapi segmen lain EV, hybrid dan PHEV itu naik. Oke, tapi emang Wuling tuh beberapa segmen emang dimasukin Pak ya. Saya juga kemarin sempat salah fokus waktu di jalan, ada mobil van Mitra EV. Itu juga EV. Itu keren banget itu. Jadi ini juga menarik nih Mas. Kita lihat mobil listrik di segmen penumpang, iya. Mobil listrik di segmen penumpang banyak pilihannya. Tapi Mas ada satu segmen yang memang ini cukup potensinya besar dan juga ini sebenarnya potensi untuk ekonominya juga bagus. Jadi kalau memang mau gerakin ekonomi dengan mobil listrik ya salah satunya mobil listrik komersial itu namanya Mitra EV. Dan Mitra EV ini di tahun 2025 kemarin itu baru diluncurkan bulan Agustus. Bulan Juli. Bulan Juli dikasih tahu 8 tahun ulang tahun Wuling kita launching Mitra EV-nya dan di Agustus kita mulai delivery. Nah, itu dia langsung menjadi posisi nomor 1 untuk segmen komersial EV. Banyak yang pakai, Pak? Banyak. Yang pakai itu ada sektor, kita kalau bisa bilang sektor seperti transportasi, kayak shuttle, lalu juga ada mobil travel. Shuttle, sorry. Berarti ada versi penumpangnya, Pak ya? Ada minibus, ada blind van. Ya, jadi yang blind van-nya sendiri itu biasanya digunakan untuk logistik. Mungkin ada teman-teman mungkin udah lihat ya, seliweran di Jakarta nih udah banyak nih warna putih. Tapi seringnya saya lihatnya yang blind van. Yang penumpang belum pernah lihat. Kalau di pameran udah. Ini di sekitaran Jawa Tengah itu udah jadi sebuah mobil untuk buat travel ya. Lalu special unit itu seperti ambulan itu juga ada. Ada juga? Iya, ada juga. Jadi segmen mobil listrik kalau kita bilang ya nggak cuma untuk penumpang, kita juga pengen kasih pengalaman mobil listrik ini ke segmen komersial. Begitu. Ini saya kembali lagi bicara baterai nih. Saya mau beli, saya belum punya EV, mau beli gitu ya. Mungkin mewakili teman-teman juga. Kalau EV ini ada batas mungkin harus misalnya dia nggak pakai nih mobil banyak gitu ya, dia nggak pakai. Terus mungkin mogok kah kadang seperti itu kan gitu loh. Gimana tuh? Ini sebenarnya kayak tips and trick ya, tips and trick ya. Jadi ini emang kita bisa andai kata kan kita semua masing-masing punya handphone, nama ya. Untuk merawat baterai mobil listrik itu yang pertama adalah jangan pernah membiarkan baterai itu hingga habis. Hingga mobil itu mogok, karena itu akan mengurangi dia punya lifetime-nya atau daya hidupnya itu berkurang. Terus yang kedua, kalau misalkan kita melakukan pengisian daya hingga 100%, terus kita tinggal mobilnya, nah itu lebih baik jangan dilakukan. Ya, jadi ketika kita ingin melakukan pengisian daya dan kita ingin nggak pakai mobil dulu lah gitu ya, misalnya ngisi doang tapi nggak mau pakai, nah itu lebih baik berada di kisaran angka 90%. Itu biar apa? Biar awet. Sebenarnya ini adalah tips and trick-nya. Terus yang kedua adalah ketika kita melakukan pengisian daya, pastikan
fasilitas atau infrastrukturnya itu memang sesuai. Oke. Gitu. Karena gini, mobil itu ada macam-macam, Mas. Ada yang bisa ngecas di rumah, ada yang mesti pakai tegangan 7 kW, ada yang pakai lebih dari 7 kW gitu kan ya. Nah, itu disesuaikan. Gitu. Karena biar baterainya itu juga lebih awet untuk daya masuknya. Begitu. Nah, sekalian nanya nih Pak, misal nih kita ngecharge-nya dayanya agak besar, tapi misal si Wuling ini bisanya kayak apa ya, nggak bisa menampung daya sebesar itu aman nggak Pak kira-kira? Sebenarnya otomatis akan cut off. Tetap di cut off kan? Iya, cut off. Jadi sama kayak handphone. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah ini sebuah elektronik yang kita pakai sehari-hari kayak handphone. Ketika kita isi daya, terus tiba-tiba dia penuh. Terus kita lupa, dia kan cut off sendiri. Iya. Di mobil juga gitu? Di mobil juga gitu. Jadi sebenarnya itu mirip sebagai handphone lah. Iya. Berarti kita tinggal tidur pun juga aman Pak ya? Iya aman. Jadi kayak benar-benar kayak handphone lah. Apa yang teman-teman lakukan ke handphonenya, ya itu hampir sama dengan pengisian daya mobil listrik juga. Begitu. Kan teman-teman juga kalau ngecas, coloknya dari colokan yang benar kan, bukan yang sambung-sambungan. Nah ya ini juga sama. Sabung-sabungan. Ya kan biasanya begitu. Ya. Ini kan suka terjadi di generasi sekarang. Main colok-colok aja kan. Nah jangan, biar awet ya satu colokan buat satu handphone sama, satu colokan buat satu mobil gitu sih. Nah, ini juga nih daya tarik orang membeli kan bicara subsidi. Ya. Kabarnya mau sampai Juni nih Mas gitu. Tapi tetap akan dievaluasi. Dari Wuling sendiri gimana mungkin menyikapi dan ke depannya? Jadi ini sebenarnya ini berpengaruhnya sebenarnya ke sisi konsumen atau pengguna sebenarnya ya. Jadi cost of ownership atau biaya untuk kepemilikan sebuah mobil listrik itu emang sangat hemat jika dibandingkan dengan mobil bensin. Yang pertama adalah biaya energinya dulu kita bicarakan lah. 1 liter bensinnya itu kan di atas 10.000. 12.000, 13.000 per 1 liter. Sedangkan kalau kita pakai mobil listrik, kita ngecas di rumah, itu hanya 1.400 sekian. Ya kan? Kalau di SPKLU ya 2.400 lah ya, 200 sekian 1 kWh. Nah, jadi perbandingan energinya aja kalau kita hitung dari satuan kWh dengan satuan liter, itu aja bandingannya udah 1:10. Otomatis itu juga jadi salah satu daya tarik kenapa sekarang mulai berpindah ke mobil listrik. Karena biaya energinya udah 1:10 lebih murah. Terus kedua, dengan adanya PLN yang mengeluarkan subsidi ngecas malam, jadi lebih insentifnya jadi lebih oke lagi. Lah itu tentu bakal memperjauh nih jarak antara satu biaya energi kWh dengan 1 liter. Jadi ini sebenarnya juga daya tarik yang kedua gitu. Dan yang ketiga sebenarnya biaya perawatan dari mobil listrik itu emang jauh lebih murah dibandingkan mobil ICE. Nggak ada oli. Nggak ada oli, ya karena tadi saya bilang komponen utamanya hanya ada 3. Iya. Jadi lebih praktis dan lebih hemat gitu. Jadi cost of ownership inilah yang membuat orang kenapa dia ingin pindah ke mobil listrik. Dan dengan adanya insentif dari PLN ini untuk pengecasan malam, ini sangat impact juga karena kalau kita lihat ya, kebetulan saya kan juga pengguna mobil listrik juga, udah beberapa tahun lah. Jadi menariknya kenapa ditaruhnya malam? Jadi ketika kita pulang dari kantor, kita mau istirahat, kita bisa ngecas Mas. Jadi pagi-pagi udah penuh. Iya. Jadi sebenarnya ini pas banget nih untuk untuk yang buat pengguna ya. Antara menggunakan mobil listrik, terus ngecasnya malam, terus dapat insentif lagi nih. Harganya jadi lebih hemat lagi dari PLN. Wah, senang banget ya Pak, semuanya dapat. Oke. Kalau untuk Wuling Pak, kedepannya akan fokus ke EV terus dan PHEV atau mungkin ICE akan launching lagi baru gitu? Atau tetap fokusnya di EV sama PHEV? Kalau kita bisa lihat sebenarnya Mas, ini sebenarnya balik lagi ke pasar Indonesia ya. Pasar Indonesia ini cukup unik kalau bisa dibilang ya. Karena ketika ada teknologi baru atau inovasi baru, absorpnya tuh cepat. FOMO ya? Iya, benar. Itu cepat. Nah, jadi kita sebagai brand ya kita harus siap nih menghadapinya seperti apa. Dan menariknya, ketika tadi yang saya cerita new energy vehicle itu ada EV, ada hybrid, ada PHEV gitu ya. Nah itu lucunya ke semua inovasi itu bisa diproduksi sama Wuling di pabriknya di Cikarang gitu. Jadi sebenarnya selain menjawab kebutuhan pasar yang sekarang trennya meningkat, itu sebenarnya ngebuktiin juga bahwa sebenarnya pabrik Wuling yang di Indonesia udah bisa juga bikin bikin teknologi itu. Jadi sebenarnya Indonesia ini udah enak nih. Karena teknologi apa yang ada
kita bisa bikin, bisa build lah. Per tahun berapa sih Pak? Per tahun produksi di fasilitas Cikarang? Itu bisa ada di angka sekitar 20.000 sampai 25.000 ya. Dia. Itu campuran ICE sama EV sama PHEV Campuran, juga? Iya, campuran juga. Jadi sebenarnya ini kita bisa lihat bahwa ya kita produksi di dalam negeri, banyak tenaga kerja lokal juga, tapi dapat teknologi dari luar, tapi kita bisa siapin buat Indonesia. Itu sih pentingnya. Emang dari awal Wuling hadir di sini juga sebenarnya fokusnya lebih kami akan hadirkan yang produk di sini, tapi kami produksi di sini. Dan kami juga ekspor juga ke luar. Tapi ada yang CBU nggak Pak sekarang? Ya, Wuling? Semuanya udah diproduksi di sini? Produksi di pabrik Wuling. Termasuk Darion yang baru? Termasuk Darion. Dan Darion ini pun juga kita ekspor keluar. Kemana Pak? Udah ada Hong Kong, lalu ada negara-negara yang fokusnya setir kanan, itu udah mulai ada pemesan ke kita. Tapi Hong Kong kemarin sudah launching untuk Darion yang dibikin di Indonesia. Gitu. Keren kan? Ya, jadi emang EV adalah sebuah tren yang baru ya, tetapi di balik itu ada beberapa hal yang memang jadi pemikiran kita gitu, bahwa ya sebisa mungkin Indonesia ini nggak cuma negara yang ngambil mobil atau konsumsi, tapi kita produksi juga gitu. Jadi ada kontribusinya lah buat Indonesia begitu. Paling terakhir nih Mas, Ya. Bicara EV dan ini adalah sama dengan visi pemerintah kita ya untuk ramah lingkungan, kendaraan ramah lingkungan. Mungkin boleh pesannya kepada mungkin calon yang mungkin lagi bingung milih EV atau orang yang udah beli, udah beli dan dia masih aduh gue masih ragu sama baterai dan segala macam. Mungkin boleh sampaikan pesan apa yang harus perlu diperhatikan mungkin dari Ya. silakan. Ya tentunya ketika kita punya mobil listrik atau memakai mobil listrik, ini gaya hidupnya atau kebiasaannya itu berubah. Jadi perubahan itu ya memang harus dijalanin. Tetapi ketika kita sudah jalan selama beberapa waktu, itu udah jadi kebiasaan. Contoh, kita misalkan mau ngisi baterai gitu ya, biasanya ngisinya kita ke pom bensin gitu, sekarang ngisinya di rumah bisa, atau di SPKLU bisa. Kayak punya band apa? SPBU sendiri Pak ya? Iya, sudah sendiri. Terus misalkan mau pergi keluar kota gitu ya, udah nggak usah worry lagi karena PLN juga serius juga nih ngegarap infrastruktur pengecasan, dan masing-masing brand juga biasanya di dealer menyiapkan pengisian daya gitu. Jadi itu udah bisa teratasi lah gitu. Range anxiety-nya yang dulunya tinggi sekarang udah mulai berkurang. Dan yang ketiga udah banyak model. Mobil listrik itu udah banyak model. Jadi sebenarnya kalau ingin berpindah ke EV itu udah nggak ada alasan lagi untuk enggak gitu. Karena modelnya udah banyak. Di bawah 200 juta banyak banget sekarang Pak. Udah Gitu. banyak, Iya udah banyak ya. benar-benar. Tapi itu saya thank you dengan namanya dinamika kompetisi kan. Iya, Ya iya. kan, dengan adanya itu banyak pilihannya, harganya murah. Jadi kenapa enggak gitu loh. Iya, benar. Market share-nya baru 12,9 nih, 12,9%. Kenapa enggak naik lagi gitu. Nah kita kalau ditanya apakah kita optimis tahun depan atau tahun ini 2026 ini EV-nya meningkat? Optimis. Pasti Pak ya. Pasti optimis karena sudah keluar dari angka 10% itu udah, kalau kita bilang itu angka ininya, angka magisnya lah. Angka yang paling kalau udah nyentuh situ terus dia akan bertambah terus. Izin Mas, saya terpikir satu pertanyaan ini. Kan Jakarta ini kan katanya pengguna EV terbanyak saat ini. Betul. Ya kan ya. Sementara Jakarta sendiri bukan bicara EV terbanyak, masyarakatnya juga banyak. Macetnya juga lumayan. Nah, terkait dari Wuling sendiri bisa menjamin daya tahan listrik yang lebih terjaga kah? Atau malah supaya nggak boros di perjalanan di kemacetan nih? Jadi sebenarnya gini Mas, ini sebenarnya kenapa waktu itu kita hadirkan mobil REV, dia baterainya itu ada dua pilihan, ada yang range-nya 200 km dan 300 km. Oke. Nah, angka 200 km dan 300 km ini adalah angka yang kita cari tahu nih, kita riset. Waktu itu sebelum kita masuk, kita riset. Jadi pengguna mobil listrik itu habitnya adalah dia akan melakukan rutinitas yang sama setiap harinya. Contoh dari titik A ke titik B, pulang kerja, pergi kerja, pulang ke kampus, pergi ke kampus, pulang belanja, pergi belanja. Itu aja terus. Dan itu jarak tempuhnya biasanya Mas itu rata-rata kalau kita lihat tuh 50 km per hari. Itu udah sama macetnya Pak ya? Udah macet dan udah sampai bebas lah dia mau kemana-mana. Jadi kenapa 200 dan 300 km itu menjadi sebuah batas baseline lah ya. Kita ya karena itu kita ngelihat kalau di kota-kota besar seperti itulah. Begitu. Jadi nggak usah worry baterainya bakal habis. Kenapa? Karena sekarang udah banyak Mas. Udah banyak. Dan waktu itu REV itu yang menjadi sebuah
perbedaan adalah kita bisa nyolok di colokan biasa yang tegangannya 2200. Jadi Wuling siapkan colokan konektornya, akan dicolok langsung dicolokan, langsung ngecas ke mobil. Yang 2200 itu AC Pak ya? AC ya, AC biasa gitu. Jadi sebenarnya step by step lah Mas. Namanya sebuah inovasi baru itu nggak bisa langsung hype-nya langsung tinggi, tapi harus pelan-pelan dan Tapi kita udah pasti bisa maju Pak EV Pak ya? pasti bisa maju dan terus bertumbuh lah. Sekarang kalau bisa teman-teman kan mas-mas lihat juga, sekarang baterai-baterai itu bisa jauh banget kan, kilometernya range-nya bisa jauh banget. Tahun 2022 itu nggak pernah kepikiran. Iya, benar Pak. Apalagi di atas 1000 itu. Iya, jadi sekarang ya tadi nyambung yang tadi, sebenarnya udah nggak usah worry lagi masalah baterai mobil listrik karena inovasinya pun tetap jalan, tetap jalan dan itu sama kayak kita pakai smartphone kita atau handphone kita, pengecasannya, terus gimana cara bikin awet itu hampir mirip. Gitu, praktis lah. Jadi tetap Jadi praktis. tidak ada lagi keraguan untuk memilih EV sebagai kan transformasi yang lebih baik ya Mas ke depannya. Oke, jadi milih mobil apa? Wuling apa? Kayaknya nanti harus Mas boleh diajak kebutnya ya, boleh milih ya. Oke. Silakan langsung Milih dong kan? Oh, milih juga. Oke. Teman-teman, thank you. Kita mau datang langsung ke boothnya Wuling karena kita mau juga langsung test drive juga. Kira-kira teknologi yang sudah dijabarkan tadi sudah terjawabkah atau realitanya seperti apa? Langsung saja. Thank you, saya Prayogi. Dan gue Rengga. Mas Gom-Gom. Let's go. Thank you juga Thank ya. you. Thank you. Thank you, Mas. Thank you. Oke, Sobat Kompas TV tadi sudah keliling, udah ngobrol-ngobrol. Tadi kita dengan dari pihak PLN ada Pak Joni, ada Mas Gom-Gom dari Wuling. brand EV, Salah satu brand penyedia mobil EV. mobil EV. Gimana Yok, menurut lo Yok? Apa dulu nih? Kalau kan tadi kan katanya mau nyari mobil kan? Iya. Masih ragu, masih bimbang. Betul. Pas sekarang makin bimbang atau udah terjawab, jadi lu berani gitu ngambil mobil EV gitu? Ya untuk saat ini sih yakin ya, yakin bahwasanya EV itu punya jangka panjang secara tren dan secara kebutuhan lingkungan jangka panjang. Oke. Ya. Terus tadi juga terjawab juga terkait apa? Listrik, pengecasan. Iya, pengecasan. Pengecasan bisa di home charging juga sudah ada pengembangan dan kolaborasi. Secara yakin sih untuk saat ini ya. Yakin ya? Yakin. Ada tapi nggak yakinnya. Apa? Tidak yakin apa itu? Uangnya. Wah, kalau itu susah dibantu ya Sobat Kompas TV ya. Jadi menurut lu udah yakin karena SPK lu Iya. udah mudah juga. Betul. Terus habis itu range-nya tadi juga ya, range mobilnya Betul. kan sekarang kan banyak-banyak tuh, ada yang 500 kayak Wuling tadi kan. Iya. Wuling Darion sekitar 500 Betul. something kilometer kayak gitu. Terus habis itu ada yang ngecasnya cepat juga. Iya. Kita ngecas misal di rumah, tinggal tidur. Iya. Udah, bangun Dan doang, ada pilihan lo mau ngambil yang hybrid atau lo memang full EV Atau yang PHEV. PHEV masih Plug-in bisa. hybrid. Jadi yang datang ke IMS 2026 ini juga melihat bagaimana perkembangan tidak hanya EV-nya saja, tapi kayak gua kan tadinya masih ragu, gua mau hybrid aja kali ya kayak gitu. Ternyata EV lebih baik buat jangka panjang. Menurut gue itu sih. Oh itu ya. Jadi keputusannya lo akan ngambil mobil EV. EV dong, ngambil EV. Oke, Sama thank you. dicari duitnya dulu ya. Cari duitnya dulu pastinya. Oke, thank you Sobat Kompas TV. Itu tadi Rengginang, Rengga, dan Yogi Ngebolang. Edisi ngomongin otomotif. Di Ngomongin IMS 2026. Nah, gua Prayogi. Gua Muhammad Rengga See you. di Renggidang selanjutnya. Bye-bye.